Kebijakan dari pemerintah setempat untuk menutup area-area publik seperti mal, taman, dan lain-lain? Demikian untuk kebijakan-kebijakan itu memang sudah diterapkan terlebih dahulu, terlebih tempat hiburan yang tiap malam aparat kepolisian, TNI, dan Satpol PP terus bergerak menghimbau warga untuk tidak berkerumun. Demikian, Abad. Baik, Ipung S. Munawar mengabarkan langsung dari Tasikmalaya. Tetap jaga kesehatan Anda dan selamat kembali bekerja. Sebelumnya juga ada rekan kami Taufik Hidayat dari Garut, di mana kedua wilayah ini rencananya akan melakukan pembatasan wilayah secara mandiri dengan sejumlah kebijakannya masing-masing. Kami jeda dulu pemirsa, kami akan kembali lagi masih seputar perkembangan dan juga penanganan COVID-19 di Indonesia. Sesaat lagi kami kembali. Menjajaki rencana pembatasan wilayah ini dengan saat ini sudah adanya penutupan sejumlah ruas jalan protokol. Jadi pemerintah melakukan penutupan lima ruas jalan protokol di Semarang seperti Jalan Pahlawan, Jalan Pandanaran, Jalan Gajah Mada, Jalan Ahmad Yani, serta Jalan Pemuda. Jadi ini dimaksud untuk upaya pemerintah untuk meminimalisir pergerakan massa yang selama ini dalam pandemi corona mereka masih tetap berada di luar rumah, tidak di dalam rumah aja. Jadi penutupan ini nanti akan berlangsung setiap jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Tapi meskipun ditutup, akses masuk untuk pelayanan masyarakat masih tetap seperti ambulans, TNI Polri yang melakukan keamanan dan ketertiban, serta pemadam kebakaran masih tetap bisa dilewatkan. Gitu, Alfat. Lalu dampaknya sejauh ini apa pasca penetapan penutupan dari sejumlah ruas jalan protokol ini? Iya, sebetulnya baru mulai malam nanti ya, jadi belum ada dampak yang terlihat. Cuman di sini di Simpang 5 khususnya yang terkena dampak besar ya, karena Simpang 5 ini pusat keramaian kota. Jadi sekarang aja udah terlihat sepi dan ada dua pertokoan, dua pusat perbelanjaan, ada 3 pusat perbelanjaan yang sekarang juga sudah mulai mengurangi jam bukanya. Jadi jam 5 mereka sudah tutup. Gitu, Alfat. Iya, tadi Anda sebutkan ada di Jalan Pandanaran di Simpang 5 ini, lalu di Jalan Pemuda, Jalan Gajah Mada, Jalan Pahlawan, dan Jalan Ahmad Yani. Kalau Anda bisa menggambarkan kepada kami, apa saja sih area-area publik yang berada di jalan-jalan tersebut yang memang kerap menjadi pusat keramaian begitu di sana? Iya, ini khususnya yang di 5 jalan itu adalah jalan yang menuju ke Simpang 5. Jadi empat jalan ya, 4 jalan ruas jalan protokol. Yang 4 itu Pahlawan, Ahmad Yani, Pandanaran, serta Gajah Mada itu adalah akses masuk ke Simpang 5. Jadi memang selama ini Simpang 5 sering masih kita lihat masyarakat beraktivitas di sini, terutama kaum muda ya, kalau sore malam hari gitu. Jadi dampak yang terlihat nantinya juga ini akan sepi gitu. Oke, tadi Anda sebutkan juga ada 3 pusat perbelanjaan yang saat ini juga menjadi sepi akibat adanya rencana penutupan nanti malam begitu. Apakah memang ini akibat rencana tersebut atau memang sudah ada himbauan untuk penutupan mal-mal atau area publik seperti itu sebelumnya dari pemerintah kota? Ya, kalau area publik memang sudah ada himbauan penutupan ya. Jadi tapi untuk mal-mal memang belum ada. Cuman memang sebagian mal di Semarang sudah mengurangi jam bukanya dan ada bahkan sebagian yang sudah tutup. Seperti di Jalan Pemuda itu ada 2 mal besar, yang satu sudah menutup sejak kemarin kalau nggak salah. Terus yang 4 pusat perbelanjaan di sini sudah mengumumkan kalau jam 5 ini akan tutup karena ada penutupan jalan jam 6-nya. Gitu, Alfat. Didit, kalau Anda bisa memperbarui informasi kami mengenai jumlah
pasien COVID-19 yang positif di sana seperti apa sejauh ini, atau juga pasien dalam pengawasan yang PDP atau yang orang dalam pemantauan yang ODP, bagaimana perkembangannya? Ya, bisa dilaporkan Alphard, di Semarang sendiri sudah ada 25 kasus COVID-19 positif, di mana 4 sudah meninggal dan yang 21 masih dirawat. Sementara itu kasus yang PDP berjumlah di Semarang ini ada 129 yang masih dirawat. Sedangkan ODP ada 863. Gitu, Alphard. Ini angka yang saya bilang mungkin tidak kecil, angka yang cukup tinggi bagi sebuah kota. Ya. 25 kasus positif, bagaimana kemudian warga di sana menanggapi hal ini? Apakah mereka kemudian mulai membatasi diri keluar dari rumah, atau Anda melihatnya seperti apa di sana, atau masih ramai-ramai saja begitu? Ya, Alphard, di sebagian daerah, terutama di pinggir-pinggir kota, itu kalau saya lihat masih ramai, orang berlalu lalang gitu, tidak sesepi yang di tengah kota ya. Di tengah kota memang selama ini sudah sepi karena di tengah kota banyak perkantoran, pertokoan yang sudah tutup gitu. Jadi di pinggir-pinggir kota, di perkampungan-perkampungan itu masih saya lihat banyak yang di luar rumah gitu, tidak berlalu lalang di luar rumah, belanja di perbelanjaan yang ada di dekatnya gitu. Meskipun selama ini petugas gabungan sudah menghimbau, bahkan melakukan patroli keliling setiap saat untuk memperingatkan masyarakat supaya berada di dalam rumah saja gitu. Gitu, Alphard. Baik, Didit Kordias mengabarkan langsung dari Simpang 5 di Semarang, Jawa Tengah. Tetap jaga kesehatan Anda dan selamat kembali beraktivitas, selamat bertugas kembali. Pemirsa, sebelumnya juru bicara pemerintah penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto menyampaikan hingga hari ini 29 Maret jumlah pasien positif corona di Indonesia bertambah 130 kasus sehingga jumlah total pasien positif sebanyak 1.285 pasien. Untuk pasien sembuh total ada 64 orang dan pasien meninggal dunia total 114 orang. Melaporkan tentang perkembangan jumlah kasus dari pemeriksaan laboratorium dilaksanakan di seluruh Indonesia. Kita sudah melaksanakan pemeriksaan lebih dari 6.500 spesimen, 6.500 orang, maksud saya di dalam kaitan dengan pemeriksaan ini. Di mana sekarang kita pahami bahwa ada penambahan kasus baru positif sebanyak 130, sehingga jumlah sekarang menjadi 1.285 kasus positif. Kemudian kasus yang sudah sembuh, pasien yang sudah sembuh bertambah 5 orang, sehingga total menjadi 64 orang. Kemudian pasien meninggal bertambah 12 menjadi 114 orang. Oleh karena itu, mari sadari betul bahwa penambahan angka kasus positif ini sekali lagi masih menggambarkan bahwa di luar, di lingkungan masyarakat, masih ada kasus positif yang belum melaksanakan isolasi. Masih ada penularan karena kontak dekat. Masih ada yang belum rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Oleh karena itu, saya minta kepada masyarakat seluruhnya bahwa kembali lagi jaga jarak di dalam berkomunikasi sosial, baik dengan orang di luar rumah ataupun yang di dalam rumah. Upayakan tetap di rumah. Apabila terpaksa sekali berada keluar rumah, maka jaga jarak, hindari kerumunan. Kemudian gunakan masker manakala kita terpaksa harus berada dalam satu kerumunan orang yang demikian banyak. Cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir, hindari menyentuh wajah. Ini menjadi penting karena disinilah sebenarnya infeksi penularan ini cukup banyak terjadi. Kemudian praktekkan betul etika pada saat batuk dan bersin. Tutup dengan masker atau menggunakan sarung tangan. Tetap aman dan produktif di rumah, saling menjaga.
di antara sesama anggota keluarga. Jangan sampai yang sehat menjadi sakit. Kita pertahankan yang sehat tetap sehat. Dan kita upayakan yang mulai sakit untuk tidak menjadi sakit dan tetap berada dalam posisi yang sehat. Dengan pola hidup bersih sehat, asupan gizi yang cukup, dan istirahat yang teratur. Perkembangan informasi mengenai COVID-19 di Indonesia tadi dari juru bicara penanganan COVID-19 di Indonesia, Ahmad Yuryanto, sekaligus menutup jumpa kita di kabar khusus kali ini. Kami terus menghimbau kepada Anda untuk mengurangi kontak fisik, rajin mencuci tangan, dan hindari kerumunan. Gunakan masker jika Anda keluar rumah. Saya Alfato itu undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Di akhir pekan ini, kabar utama kembali menghadirkan perkembangan terpenting seputar wabah maut corona. Di antaranya, mesti terus diimbau agar tak meninggalkan Jakarta untuk menekan penyebaran virus corona. Perantau ibu kota tetap memilih pulang kampung. Kabar penting lainnya, menangkal corona, sejumlah daerah mulai dari kampung, kabupaten, dan kota inisiatif menutup diri dengan mengarantina wilayahnya. Bersama saya Windy Wellingtonia, inilah kabar utama. Pemirsa, kita ke kabar pertama. Jumlah pasien positif COVID-19 di tanah air hari ini bertambah 130 kasus menjadi 1.285 kasus. Sementara jumlah korban yang meninggal mencapai 114 orang dan jumlah pasien yang sembuh 64 orang. Berikut keterangan juru bicara penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto. Melaporkan tentang perkembangan jumlah kasus dari pemeriksaan laboratorium dilaksanakan di seluruh Indonesia. Kita sudah melaksanakan pemeriksaan lebih dari 6.500 spesimen, 6.500 orang, maksud saya di dalam kaitan dengan pemeriksaan ini. Di mana sekarang kita pahami bahwa ada penambahan kasus baru positif sebanyak 130, sehingga jumlah sekarang menjadi 1.285 kasus positif. Kemudian kasus yang sudah sembuh, pasien yang sudah sembuh bertambah 5 orang, sehingga total menjadi 64 orang. Kemudian pasien meninggal bertambah 12 menjadi 114 orang. Oleh karena itu, mari sadari betul bahwa penambahan angka kasus positif ini sekali lagi masih menggambarkan bahwa di luar, di lingkungan masyarakat, masih ada kasus positif yang belum melaksanakan isolasi. Masih ada penularan karena kontak dekat. Masih ada yang belum rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Oleh karena itu, saya minta kepada masyarakat seluruhnya bahwa kembali lagi jaga jarak di dalam berkomunikasi sosial, baik dengan orang di luar rumah ataupun yang di dalam rumah. Upayakan tetap di rumah. Apabila terpaksa sekali berada keluar rumah, maka jaga jarak. Hindari kerumunan. Kemudian gunakan masker manakala kita terpaksa harus berada dalam satu kerumunan orang yang demikian banyak. Cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Hindari menyentuh wajah. Ini menjadi penting
karena disinilah sebenarnya infeksi penularan ini cukup banyak terjadi. Kemudian praktekkan betul etika pada saat batuk dan bersin, tutup dengan masker atau menggunakan sarung tangan. Tetap aman dan produktif di rumah, saling menjaga di antara sesama anggota keluarga. Jangan sampai yang sehat menjadi sakit, kita pertahankan yang sehat tetap sehat. Dan kita upayakan yang mulai sakit untuk tidak menjadi sakit dan tetap berada dalam posisi yang sehat dengan pola hidup bersih sehat, asupan gizi yang cukup dan istirahat yang teratur. Pemirsa, di tengah penyebaran virus corona, ratusan warga Deli Serdang, Sumatera Utara malah berkerumun menonton kebakaran yang melanda sebuah toko swalayan. Aparat gabungan langsung bertindak untuk membubarkan kerumunan warga. Biarlah pihak pemadam dan kepolisian yang bekerja. Aparat gabungan polisi dan TNI meminta warga untuk segera meninggalkan lokasi kebakaran sebuah toko swalayan di Kecamatan Tanjung Morawa, Deli Serdang. Selain memakai pengeras suara dan mobil patroli, petugas juga harus turun satu persatu. Petugas bahkan harus sedikit memaksa saat berupaya membubarkan kerumunan warga. Sungguh, kesabaran aparat bagaikan sedang dalam ujian. Bagaimana tidak, saat salah satu kerumunan berhasil dibubarkan, warga justru membuat kerumunan lain di lokasi yang berbeda. Warga yang berkerumun seolah tidak lagi punya rasa waspada akan situasi makin meluasnya wabah virus corona. Pria wanita dalam usia tua atau masih bocah belia tetap saja berupaya mendekati lokasi kebakaran. Bahkan kerumunan warga juga sempat memadati Jalan Irian, tempat toko yang terbakar berada. Selain dikhawatirkan menjadi sarana penularan virus corona, kerumunan warga juga membuat petugas pemadam kesulitan melakukan tugasnya. Aparat berkeras membubarkan warga, mengingat saat ini terdapat kasus pasien dalam pengawasan atau PDP asal Kecamatan Tanjung Morawa yang terdeteksi beberapa waktu lalu. Petugas pun khawatir jika warga berkerumun dan enggan berdiam di rumah, virus corona bisa dengan mudah menyebar. Namun demikian, banyaknya kerumunan warga ini, kita harapkan warga ini segera aja kembali ke rumah masing-masing. Serahkan aja kepada pemadam kebakaran dan Musbika Kecamatan Tanjung Morawa. Karena untuk menghindari melebarnya wabah corona, kami telah mengimbau kepada semua warga di sini supaya kembali ke rumahnya masing-masing. Pemerintah setempat mengaku heran dengan banyaknya warga yang berkerumun di lokasi kebakaran. Padahal setiap hari, petugas dari polisi, TNI, kecamatan dan puskesmas sudah berkeliling melakukan sosialisasi. Kebakaran yang menghanguskan supermarket Irian di Tanjung Morawa, Deli Serdang berawal sejak Sabtu dini hari. Banyaknya barang mudah terbakar di dalam toko swalayan membuat api sulit dipadamkan. Padahal petugas sudah menurunkan 11 unit truk branwir untuk menjinakkan api. Kebakaran terjadi diduga akibat arus pendek listrik. Beruntung sebelum api membesar, para penghuni gedung supermarket bisa keluar menyelamatkan diri. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian material ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Sukri, TV One mengabarkan. Beralih ke kabar lain, pemirsa, imbauan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar warga ibu kota tidak mudik selama masa darurat virus corona ternyata belum sepenuhnya dipenuhi warga. Hari ini sejumlah warga masih nekat pulang kampung melalui berbagai terminal bus di Jakarta. Terminal bus terpadu Pulau Gebang Cakung, Jakarta Timur memberlakukan pengawasan ketat terhadap para calon penumpang yang hendak pulang ke kampung halaman mereka di sejumlah kota di Pulau Jawa.
Pengawasan ketat dilakukan mulai dari pemeriksaan suhu tubuh di depan pintu masuk terminal hingga pembatasan jarak duduk di ruang tunggu bus. Pihak PO Bus juga melakukan penyemprotan disinfektan di dalam bus sebelum berangkat. Salah seorang warga mengaku nekat pulang kampung ke Boyolali, Jawa Tengah lantaran sudah tak dapat berdagang seperti biasanya semenjak wabah virus COVID-19. Pulang kampung? Iya. Kenapa pulang kampung Pak selain ini? Ini suruh pulang keluarganya, katanya ini ada ini loh, gitu. Katanya udah mobilnya udah nggak jalan lagi, itu lagi ada. Sementara itu, pemandangan berbeda terjadi di Terminal Bus Kampung Rambutan yang mengalami penurunan jumlah penumpang hingga 70%. Meski mengalami penurunan, namun pelayanan di Terminal Bus Kampung Rambutan tetap berjalan normal seperti biasa. Dari Jakarta, Simon Tobing, TV One mengabarkan. Pemirsa, mulai tanggal 1 April 2020, PT Angkasa Pura II Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melakukan pembatasan operasional Terminal 1 dan Terminal 2. Pembatasan operasional dilakukan secara sementara hingga 29 Mei 2020 atau selama masa darurat bencana wabah corona di Indonesia. PT Angkasa Pura II Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten akan melakukan pembatasan operasional Terminal 1 dan Terminal 2 terhitung mulai Rabu 1 April 2020. Tujuan dilakukannya pembatasan operasional ini adalah untuk pencegahan penyebaran pandemi virus corona atau COVID-19 sesuai keputusan Menteri Kesehatan dan juga surat edaran Dirjen Perhubungan. Dengan pembatasan operasional tersebut, maka pelayanan penumpang di Terminal 1 hanya dilakukan di Subterminal 1A untuk seluruh rute penerbangan domestik. Adapun untuk Terminal 2 hanya mengoperasikan Subterminal 2D dan Subterminal 2E. Sedangkan Terminal 2F yang dikhususkan untuk penerbangan maskapai low cost carrier (LCC) tidak dioperasikan. Sementara itu untuk penerbangan internasional dialihkan ke Terminal 3. Pembatasan pengoperasian Terminal 1 dan Terminal 2 terhitung mulai 1 April 2020 sampai dengan 29 Mei 2020 adalah bersifat sementara selama masa darurat bencana wabah COVID-19 di Indonesia. Sebelumnya, maskapai AirAsia Indonesia juga menghentikan seluruh layanan penerbangan domestik mulai 1 April hingga 21 April 2020. Sedangkan untuk rute penerbangan internasional dihentikan hingga 17 Mei 2020. Dari Tangerang, Banten, tim TV One mengabarkan. Sementara itu, PT KAI akan melakukan pembatalan 28 perjalanan kereta api jarak jauh mulai 1 April mendatang. Bagi penumpang yang telah membeli tiket, PT KAI akan melakukan pengembalian tiket 100%. Kembali informasikan mengenai perjalanan kereta api jarak jauh dari area PT KAI Daob 1 Jakarta, baik itu dari stasiun Gambir ataupun juga stasiun Pasar Senen dan juga stasiun Jakarta Kota. Jadi mulai 1 April 2020 sampai dengan 1 Mei 2020 ini sekitar 28 perjalanan akan dibatalkan dan diantaranya itu dari 28 17 KA itu dari Gambir, kemudian 9 KA perjalanan dari Pasar Senen dan 3 KA itu dari Jakarta Kota, 2 KA dari Jakarta Kota seperti itu. Namun dapat kami sampaikan, meskipun terdapat sekitar 28 perjalanan ini, jarak antar penumpang di dalam kereta ini tetap akan dilakukan, tetap dapat dilakukan oleh petugas, karena memang saat ini volume penumpang jauh menurun. Jadi kalau kita rata-ratakan, di ketiga stasiun pemberangkatan KA jarak jauh di area Daob 1 Jakarta ini, penurunan volume penumpang itu terjadi sekitar 70%. Bahkan untuk Gambir hari ini hanya sekitar ada sekitar 1.000 penumpang ya, yang berangkat dari Gambir, dan ini jauh dibandingkan rata-rata biasanya kalau di weekend itu bisa mencapai sekitar 14.000 penumpang. Nah, sehingga kami kembali pastikan bahwa physical distancing ataupun juga pembatasan jarak antar penumpang di dalam rangkaian ini akan tetap secara konsisten dilakukan oleh petugas di lapangan.
Kemudian juga dapat kami sampaikan untuk para pengguna jasa yang terdampak pada 28 KA yang dibatalkan, yang sudah membeli tiket, ini tiketnya akan dikembalikan 100%. Dan untuk saat ini kami tidak memberikan opsi untuk pengalihan kereta. Jadi ini semuanya akan dibatalkan, tiketnya satu arah dengan pengembalian tiket 100%. Untuk proses pembatalan tiket ataupun pengembalian ini dapat melakukan melalui aplikasi KAI Akses sehingga tidak perlu datang ke stasiun. Jadi untuk yang belum punya akun tersebut juga bisa mendaftarkan, dan yang perlu diketahui adalah, yang penting untuk diketahui, nomor ID yang didaftarkan pada akun KAI Akses ini harus sama dengan nomor ID yang tertera pada tiket. Dan kemudian juga kami informasikan kembali kepada para pengguna jasa, jika ingin tetap ke stasiun untuk melakukan proses pembatalan, ini tidak harus di stasiun yang sama. Jadi ada 8 stasiun alternatif lainnya. Kemudian kami sampaikan juga untuk informasi terbaru, mulai 1 April sampai dengan 1 bulan ke depan ya, jadi sampai 30 April, ini untuk perjalanan KA lokal. KA lokal itu jadi seperti relasi untuk Sukabumi Bogor, itu KA Pangrango atau KA Siliwangi, Sukabumi Ciranjang, kemudian ada juga KA lokal Merak dari Rangkas Bitung menuju Merak. Mulai tanggal 1 April ini seluruh perjalanannya dibatalkan. Jadi 1 April sampai dengan 30 April. Kemudian untuk informasi... Pemirsa, jumlah kasus positif COVID-19 yang terus meningkat membuat sejumlah wilayah di Pulau Jawa memutuskan untuk menutup diri. Penutupan wilayah ini dilakukan dengan membatasi pergerakan maupun menutup jalan. Beberapa ruas jalan di wilayah Kota Bandung, Jawa Barat ditutup sementara. Jalan-jalan yang ditutup merupakan ruas protokol. Namun penutupan ini dilaksanakan dengan cara buka tutup dan dimulai sejak Minggu dini hari tadi. Ruas yang ditutup adalah Jalan Asia Afrika, Jalan Insinyur Juanda Dago, Jalan Cikapayang, Jalan Diponegoro, dan Jalan Merdeka. Untuk Jalan Asia Afrika, penutupan dimulai dari perempatan Jalan Tamblong hingga alun-alun kota. Penutupan ruas-ruas jalan utama tersebut dikarenakan kebadungan masyarakat saat diminta tinggal di rumah. Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah, baik pusat maupun di beberapa daerah, sudah mengimbau kepada masyarakat untuk tetap berada di rumah. Namun fakta selama 1 minggu ini yang kami dapatkan di Kota Bandung, masih ada beberapa ruas jalan yang digunakan oleh masyarakat untuk melakukan kegiatan berkumpul, baik itu sekedar ngobrol maupun ngopi ataupun untuk kegiatan-kegiatan lain. Sehingga dari hasil analisa dan evaluasi tersebut, kami dari jajaran Satlantas Polrestabes Bandung bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Kota Bandung melaksanakan kegiatan penutupan secara sementara di beberapa ruas jalan. Jadi ini sifatnya juga tidak permanen, tetapi ada pola waktu nanti yang akan diterapkan. Penutupan sejumlah jalan di Bandung ini akan dievaluasi secara teratur. Kebandelan masyarakat juga terlihat di Garut, Jawa Barat. Bupati Garut, Rudi Gunawan, kesal melihat warganya tidak mau tinggal di rumah. Mereka malah terlihat memadati pusat perbelanjaan untuk membeli pakaian, bukannya bahan kebutuhan pokok. Hari ini, hari Minggu, tanggal 29 Maret 2020, inilah kondisi pengkolan. Social distancing yang kita lakukan penegakannya juga kurang begitu dapat respon dari masyarakat. Ini sangat membahayakan, seperti inilah. Melihat banyak warga bandel, Bupati Garut pun mengikuti langkah untuk menerapkan pembatasan pergerakan masyarakat mulai Senin besok. Beberapa ruas jalan akan disekat untuk itu. Pembatasan pergerakan ini juga meliputi pemindaian bagi para pendatang termasuk warga Garut yang ingin pulang kampung.
ada CB cara bertindaknya di bagaimana ini Pak Kapolres akan melakukan penyekatan. Itu bukan lockdown. Kalau lockdown itu adalah orang tidak boleh bisa masuk Garut dan kami harus memberikan jam. Kalau kami tidak, silakan aja. Cuma kalau memang masyarakat yang mudik yang diperkirakan 50.000 orang itu akan kita periksa di mulut ke jalan yang ada di kecamatan. Bisa Curip, di jalan mau ke Curip, di Pemulihan, di Banjarwangi. Gitu. Kita akan pendekatan di situ. Semacam screening gitu Pak? Ya, semacam screening. Jadi masuk gitu, kalau memang kita meyakinkan lah, pada intinya adalah bahwa posisi mereka yang datang itu dalam keadaan sehat, tidak membuat orang lain di kampungnya menjadi terkena gitu. Kalau imbauan terkait social distancing dan social distancing dan physical distancing belum diindahkan gitu? Belum diindahkan, kita akan tutup beberapa ruas wilayah jalan. Kayak di Kota Bandung, mobilnya itu ditutup. Kan Kota Bandung begitu. Oh, akan ditutup sebagian? Iya, kita akan ditutup penyekatan ruas-ruas jalan. Sementara itu, Kota Tasikmalaya menerapkan penguncian wilayah dengan pembatasan pergerakan. Menjelang pemberlakuan penguncian Kota Tasikmalaya pada 31 Maret mendatang, terlihat jalanan dan pusat perbelanjaan di sana sepi. Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman menyatakan penutupan berlangsung hingga 1 bulan ke depan. Dalam penguncian wilayah tersebut, pemerintah Kota Tasikmalaya melarang seluruh angkutan umum masuk ke wilayah tersebut. Untuk angkutan sembako masih diperbolehkan masuk, namun tetap akan diperiksa. Dalam karantina ini, pemerintah Kota Tasikmalaya menjaga perpindahan orang, membatasi pergerakan warga, dan melarang warga berkumpul atau berkerumun. Penyebaran COVID-19 di Kota Tasikmalaya terus meningkat. Tercatat 5 pasien terkonfirmasi positif mengidap COVID-19. Salah satunya meninggal dunia kemarin malam. Sementara pasien dalam pengawasan tercatat 11 orang dan 271 orang dalam pemantauan. Sementara itu, Kota Semarang, Jawa Tengah mulai menutup 5 jalan utamanya mulai jam 6 sore tadi. Penutupan tersebut dilakukan Dinas Perhubungan Kota Semarang dan Satlantas Polrestabes Semarang. Kelima ruas jalan yang ditutup adalah Jalan Pandararan mulai Tugu Muda sampai Simpang 5, Jalan Pemuda mulai Malparagon sampai Tugu Muda, Jalan Pahlawan mulai Air Mancur sampai Simpang 5, mulai Simpang RRI sampai Simpang 5, serta Jalan Gajah Mada. Jalan-jalan tersebut ditutup hingga pukul 6 pagi besok. Penutupan ini akan diberlakukan kembali di jam yang sama setiap hari. Tak diketahui kapan penutupan jalan-jalan itu berakhir. Dan ini akan kita berlakukan mulai malam hari ini Minggu 28 Maret 2020 mulai pukul 18 sampai dengan pukul 6 pada keesokan harinya. Dan ini kita harapkan sebagai upaya pemerintah dalam hal ini untuk bisa mengajak warga masyarakat seluruhnya dapat berdiam diri di rumah masing-masing sehingga penyebaran atau penularan virus corona atau COVID-19 ini dapat diminimalisir. Demikian. Dan untuk rencana kita akan melakukan pemberlakuan penutupan jalan ini sampai dengan batas yang belum ditentukan. Nanti dari musyawarah pimpinan daerah, Bapak Kapolrestabes dengan Bapak Wali Kota akan segera melakukan koordinasi lebih lanjut. Akses prioritas tetap diberlakukan untuk pelayanan masyarakat seperti ambulans, pemadam kebakaran, dan TNI Polri untuk penjagaan keamanan dan ketertiban, serta petugas pelayanan masyarakat lainnya. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, penyemprotan disinfektan langsung ke tubuh manusia ternyata membahayakan kesehatan. Selengkapnya simak sesaat lagi. Kembali di kabar utama, pemirsa, pemerintah Kabupaten Jombang memulangkan ribuan santri untuk meminimalkan penyebaran wabah COVID-19. Bupati Jombang Muncidah Wahab hadir di lapangan Gor Tambak Beras saat pemulangan santri dari berbagai pondok pesantren. Ribuan santri pulang ke daerah masing-masing menggunakan armada bus. Sebelum naik bus, mereka harus menjalani penyemprotan disinfektan.
Pemulangan santri dilakukan secara serentak terhadap 14 pesantren di lingkungan Ponpes Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang. Nantinya santri diharuskan berada di rumah hingga akhir bulan Mei mendatang. Pemirsa, tingginya jumlah kasus positif corona di DKI Jakarta membuat sejumlah pihak terus berupaya mencegah penularan virus mematikan tersebut. Salah satunya dengan penyemprotan cairan disinfektan. Tidak hanya pemerintah setempat yang melakukannya, para mahasiswa dari berbagai kampus di ibu kota juga ikut andil. Dengan menggunakan mobil bak terbuka, petugas dari Kementerian Kesehatan bersama Himpunan Ahli Lingkungan Indonesia melakukan penyemprotan disinfektan di pemukiman padat penduduk di kawasan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat. Selain permukiman, penyemprotan juga dilakukan di area sekolah serta masjid-masjid. Kegiatan sterilisasi ini juga menjadi ajang sosialisasi agar masyarakat tak sembarangan menggunakan cairan disinfektan. Menggunakan desinfektan yang efektif sesuai dengan ketentuan dan aturan yang tidak menimbulkan resisten atau tidak menimbulkan gangguan pada manusia ataupun hewan. Agar kita akan lebih baik hidup bersih dan sehat melalui cuci tangan pakai sabun, perilaku yang higienis dan saniter secara berkeaturan, itu adalah sebuah pencegahan yang sangat efektif. Para mahasiswa dari sejumlah kampus di Jakarta juga ikut andil mencegah penyebaran virus corona. Mereka melakukan penyiraman disinfektan di area Pasar Keramat Jati, Jakarta Timur ke para pedagang maupun pengunjung pasar. Selain melakukan penyemprotan cairan antibakteri, para mahasiswa juga membagi-bagikan masker. Hari ini saya dan teman-teman hadir karena kecemasan kita atas kondisi Indonesia pada hari ini, di mana kita melihat bahwasanya korban dari corona semakin hari kian bertambah. Namun ada beberapa oknum atau ada beberapa lapisan masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah, yang benar-benar tidak bisa menghindari kerumunan dan keramaian seperti masyarakat dan pedagang yang ada di Pasar Keramat Jati ini sendiri begitu. Ya ini terbantu, alhamdulillah, alhamdulillah banget, senang banget gitu dibantu, semoga sehat walafiat, nggak ada halangan apa-apa, jadi semoga sehat, kita sehat, yang bantu juga sehat. Kegiatan melawan virus corona ini akan terus dilakukan para mahasiswa di berbagai titik lokasi keramaian sampai angka penderita virus mengalami penurunan kasus. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, benarkah penyemprotan disinfektan ini ampuh dalam memutus penyebaran virus corona? Berikut penjelasan dokter spesialis paru Rumah Sakit Persahabatan, Dr. Erlina Burhan. Dokter Erlina, ini juga kalau kita berkata masih tentang bagaimana setiap orang ini kemudian harus waspada, harus membekali dirinya, begitu kan, dengan berbagai macam agar tidak terjangkit virus corona atau tidak memutus rantai penyebaran, mulai dari pakai masker, kemudian menjaga jarak, dan juga mencuci tangannya. Tapi satu hal sekarang, kalau kita lihat ke tempat umum, ke perkantoran dan sebagainya, ini suka ada box, bahkan di kompleks-kompleks ada box yang kemudian orang itu masuk ke dalam, kemudian disemprot desinfektan. Nah, apakah itu efektif sebenarnya, Dok? Wah, itu malah bahaya menurut saya. Karena pertama, desinfektan itu bukan untuk manusia, tapi untuk permukaan benda-benda mati. Jadi kan kita tahu nih, penularan ada yang langsung lewat droplet, orang sekitarnya kena kalau jaraknya kurang dari 1 meter, atau lewat kontak tidak langsung itu adalah dropletnya, virus yang ada di droplet itu di permukaan meja, kursi. Jadi seperti contoh, saya mungkin batuk, kemudian tadi air liurnya dropletnya menempel di meja. Nah itulah gunanya di desinfektan. Iya, gitu. Mejanya yang dibersihin, atau tombol lift, atau buat pegangan tangga, tangga, pegangan pintu. Ya itu yang diberi desinfektan, bukan manusia. Itu kalau zat-zat itu klorin ya, atau isinya ya, itu kan kalau kena mata atau terhirup oleh saluran nafas bahaya. Itu tidak direkomendasikan oleh WHO.
penyemprotan desinfektan kepada orang itu? Iya, dan kalau misalnya orangnya alergi, misalnya kalau saya sih mending pakai tangan panjang ya, kalau tangan pendek kena kulitnya. Jadi itu tidak baik untuk kulit, untuk mata, untuk saluran nafas. Baik, atau mungkin begini dok, karena kan virus-virus itu menempel di baju kita, kemudian mungkin kalau kita bawa tas di tas kita, dan di berbagai permukaan di tubuh kita. Jadi kemudian ketika masuk desinfektan, memang instruksinya adalah tahan nafas biasanya dan juga menutup mata. Nah, kemudian disemprot itu artinya mungkin untuk itu kan orang nggak selalu bisa tahan nafas dengan benar, tutup mata. Nanti kalau ada di permukaan kelopak mata dia klip-klip, perih juga. Jadi intinya kalau virus itu di permukaan, kalau tersentuh oleh kita, yang penting adalah cuci tangan. Baik. Satu hal lagi, jangan pegang-pegang mata, hidung, wajah, mulut, itu yang mesti dicegah. Bukannya tubuh kita disemprot. Kalau kita khawatir di kulit, dia nggak akan jadi penyakit di kulit, dia nggak bisa tembus kulit. Virus itu ya. Baik. Dan kalau misalnya kita khawatir ada di baju, lalu kita sentuh baju, kemudian pegang-pegang muka, nah barangkali bisa dicari cara lain. Contohnya kami di rumah sakit ya. Kalau di rumah sakit kita punya baju khusus. Sekarang nih karena gara-gara COVID ini ya, ganti baju di rumah sakit pakai baju itu. Kalau pulang ke rumah bajunya ganti lagi. Iya. Itu salah satu hal ya dok? Iya, jadi Viola nanti pulang ke rumah ganti baju. Langsung ganti baju. Ya baju ini tinggalin di studio gitu. Iya. Dan jangan pegang-pegang wajah. Itu. Ya karena dia kan masuknya lewat saluran nafas. Betul. Hidung dan mulut. Ya, itulah yang kita putus tuh. Bukannya orang-orang disemprotin ya bahaya, itu nggak betul ya. Baik. Nanti kita lanjut. Pemirsa, di tengah terus bertambahnya kasus positif COVID-19 di Indonesia yang sudah melampaui angka 1.000, ada pula pasien yang berhasil sembuh dari penyakit mematikan ini. Sesaat lagi. Ada masih di kabar utama, pemirsa, di tengah terus bertambahnya kasus positif COVID-19 di Indonesia yang sudah melampaui angka 1.000, sejumlah pasien berhasil sembuh dari penyakit mematikan ini. Setelah dilakukan perawatan di ruang ICU rumah sakit beberapa hari dan dari hasil uji swab terakhir, 3 pasien corona di Kota Malang dinyatakan negatif atau sembuh dari COVID-19. 2 di antara 3 pasien itu, seorang di antaranya dirawat di Rumah Sakit Saiful Anwar Kota Malang, serta seorang lagi dirawat di Rumah Sakit Tentara Supraun, Malang. Sementara seorang di antaranya sudah lebih dulu sehat dan diizinkan pulang ke rumah pada Sabtu 21 Maret lalu. Dengan demikian, total di Kota Malang ada 3 pasien yang semula positif COVID-19 dan kini dinyatakan sudah sembuh. Kabar bahagia, kabar positif, di mana untuk PDP positif COVID-19 sebanyak 3 orang. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, 3-tiganya sembuh. Informasi ini patut kita syukuri bersama bahwa COVID-19 atau Corona dapat disembuhkan. Namun semua pasien tetap dalam pantauan dan sesuai petunjuk dokter Rumah Sakit Saiful Anwar Kota Malang, para pasien diminta untuk isolasi mandiri. Dari Malang, Jawa Timur, Edi Cahyono, TV One mengabarkan. Ratusan wisatawan asing mulai meninggalkan Pulau Bali menyusul terus meningkatnya kasus COVID-19 di Indonesia. Sesaat lagi.
Ada masih di kabar utama, pemirsa, ratusan wisatawan asing mulai meninggalkan Pulau Bali menyusul terus meningkatnya kasus COVID-19 di Indonesia. Selain karena ada imbauan dari negara mereka, seluruh lokasi wisata di Pulau Dewata juga tutup untuk mencegah penularan virus corona. Meski izin tinggal wisatawan asing di Bali masih panjang, ratusan turis asing memilih untuk pulang ke negara asal mereka menyusul terus meningkatnya kasus COVID-19 di Indonesia. Selain adanya himbauan dari negara mereka, alasan wisatawan asing meninggalkan Indonesia karena kebijakan pemerintah daerah Bali yang menutup semua destinasi wisata untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Kepulangan wisatawan asing ini sudah terlihat sejak Sabtu kemarin. Sementara itu, dari layar informasi penerbangan di bandara, sejumlah penerbangan menuju Bali dan sebaliknya mulai ditutup. Dari Badung, Bali, Alfani Syukri, TV One mengabarkan. Terima kasih Anda tetap bersama kami. Pemirsa, rumah sakit di Perancis mulai kewalahan menampung semakin banyaknya pasien virus corona. Sejumlah pasien dari kota perbatasan harus diterbangkan ke Jerman untuk mendapatkan perawatan. Dua pasien dengan kondisi serius dievakuasi dari kota Metz, Prancis menuju Jerman dengan menggunakan helikopter militer Prancis NH90 yang dilengkapi dengan peralatan khusus. Evakuasi dilakukan menyusul rumah sakit di wilayah Prancis Timur tidak lagi memiliki kapasitas untuk menerima pasien. Evakuasi pasien dari Metz akan kembali dilakukan dalam beberapa hari ke depan jika kabar ketersediaan rumah sakit di Jerman memadai. Usai sudah kabar utama, saya Windy Wellingtonia pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Selamat malam pemirsa, kabar hari ini kembali menyapa Anda, menyajikan sejumlah peristiwa paling aktual baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Bersama saya Anggita Mahlika mengawali kabar hari ini, sebuah pesawat gagal lepas landas dan meledak di ujung landasan Bandara Internasional Ninoy Aquino, Manila, Filipina. 8 orang tewas seketika. Bumagsak. Sebuah pesawat Lion Air Filipina terbakar hebat di landasan Bandara Internasional Ninoy Aquino, Manila. Pesawat ini bukan milik maskapai Lion Air Indonesia. Rencananya pesawat yang dalam misi medis ini membawa 2 pasien menuju Haneda, Jepang. 8 orang tewas seketika. Ke-8 orang tersebut merupakan 2 orang pasien, 3 orang tenaga medis, dan 3 kru pesawat. Pemadam kebakaran pun dikerahkan untuk memadamkan api.
Namun hingga kini belum diketahui pasti penyebab insiden ini, namun otoritas penerbangan sipil Filipina tengah dalam tahap penyelidikan. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mempertimbangkan untuk melakukan karantina wilayah di New York, New Jersey, dan Connecticut. Kebijakan tersebut dilakukan demi menekan laju penyebaran virus corona. Jumlah korban meninggal dunia akibat virus corona di Amerika Serikat lebih dari 2.000 orang. Menurut data Universitas Johns Hopkins, per Sabtu jumlah korban meninggal mencapai 2.010 orang. Seperempatnya berada di negara bagian New York. Sementara jumlah kasus yang positif COVID-19 melampaui 121.000. Kondisi tersebut membuat Presiden Amerika Serikat Donald Trump mempertimbangkan karantina di wilayah New York dan sekitarnya guna menekan penyebaran virus corona. Selain New York, Trump juga tengah memikirkan mengkarantina New Jersey dan beberapa wilayah di Connecticut. New York quarantine because it's a hot spot. New York, New Jersey, maybe one or two other places. Certain parts of Connecticut quarantine. I'm thinking about that right now. We might not have to do it, but there's a possibility that sometime today we'll do a quarantine, short term, 2 weeks on New York. Probably New Jersey, certain parts, and Connecticut. Has its own sort of fingerprint. Namun Gubernur New York Andrew Cuomo menolak gagasan karantina. Cuomo mengatakan negara bagiannya sudah mengimplementasikan langkah-langkah karantina, seperti melarang perkumpulan massa dan meminta semua orang untuk tetap di rumah. Namun ia menegaskan akan menentang segala bentuk kebijakan penutupan total atau lockdown. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah tersambung dengan Yandri Subekti di New York, Amerika Serikat. Yandri, apakah Presiden Donald Trump jadi mengkarantina atau lockdown wilayah New York dan juga sejumlah wilayah lainnya? Ya, Agita Malika, sebelumnya memang berencana Donald Trump mengambil kebijakan seperti itu, namun akhirnya setelah dipertimbangkan dan berbagai informasi dari beberapa negara gubernur negara bagian, terutama gubernur negara bagian New York, New Jersey, dan Connecticut yang rencananya memang akan dikarantina karena banyak sekali warganya yang terinfeksi, namun akhirnya memutuskan Presiden Donald Trump strong advisory, artinya sangat menyarankan agar ketiga warga dari negara bagian New York, New Jersey, dan Connecticut ini untuk sementara jangan bepergian ataupun mengadakan perjalanan di dalam negeri selama 14 hari ke depan, ataupun kalau terpaksa diharapkan untuk mengkarantinakan diri. Karena ini berbeda sekali dengan sebelum yang disampaikan untuk mengkarantinakan, karena dengan strong advisory ini tidak ada konsekuensi hukumnya. Dan saat ini saya berada di terminal Grand Central Terminal, salah satu terminal tersibuk di dunia, dan seperti yang Malika saksikan ini kondisinya kosong. Ini menandakan bahwa warga Amerika Serikat, warga kota New York City sangat disiplin, sehingga tidak diperlukan seperti yang disampaikan tadi konsekuensi hukum apabila mereka tetap berada di tempat publik, ataupun kalau mereka terpaksa, mereka wajib atau diharuskan untuk mengaplikasikan social distancing, sehingga karena culture ataupun kedisiplinan warga tersebut, maka gubernur negara bagian New York pun berani menentang ataupun tidak setuju dengan rencana Presiden Donald Trump. Sementara itu, jumlah korban terus meningkat hingga saat ini. Jumlah kematian se-Amerika Serikat double atau 2 kali dalam 2 hari, hingga mencapai 2.200 hingga saat ini, dan dikhawatirkan akan meningkat. Dan menurut pakar, dokter, ahli penyakit menular ini memprediksikan akan terus banyak sekali warga Amerika Serikat yang akan terinfeksi, jumlahnya mencapai lebih dari 1 juta ataupun beberapa juta,
dan yang akan meninggal diprediksikan akan mencapai 100.000 hingga 200.000. Namun ini adalah prediksi dan tidak bisa dipegang ataupun sebagai pedoman. Namun demikian, pemerintah Amerika Serikat pun bekerja keras untuk tetap bisa mengatasi krisis yang masih akan terus berlanjut. Bahkan di kota New York City maupun di kota New York ini beberapa hari ke depan ini akan menemui masa-masa terkritis karena beberapa waktu yang lalu, beberapa hari ini sudah banyak front terdepan, ujung tombak dari penyelamat seperti polisi dan juga medical kesehatan ataupun maksud saya dokter maupun suster yang menolong ini sudah beberapa di antaranya terinfeksi ini karena mungkin karena kasus ini masih baru dan juga beberapa tempat sudah mulai menipis persediaan alat pelindung diri. Namun demikian beberapa hari yang lalu juga sudah mulai banyak sekali berdatangan sumbangan ataupun bantuan baik itu dari pemerintah federal berupa ventilator maupun masker dan juga dari PBB juga beberapa waktu yang lalu menyumbang ratusan ribu masker sehingga diharapkan orang-orang paling penting ujung tombak penolong, polisi dan sebagainya ini bisa terproteksi sehingga korban yang akan berjatuhan dari warga ini bisa ditekan bahkan diatasi. Malika, kembali ke studio. Baik, terima kasih Yandri Subekti tadi melaporkan bahwa karantina di 3 wilayah di Amerika Serikat ini batal dilakukan. Terima kasih Yandri Subekti, laporan langsung dari New York, Amerika Serikat. Pemirsa, sementara itu tornado memporak-porandakan wilayah timur laut Arkansas, Amerika Serikat. Insiden ini mengakibatkan 6 orang terluka. Ya Habibah, aja. Iya, sebuah video tornado mengamuk berhasil direkam oleh warga Arkansas. Menurut laporan pemerintah setempat, 6 orang terluka akibat tertimpa benda-benda yang berterbangan. Tornado juga merusak area Mall Turtle Creek dan juga Bandara Jonesboro. Beruntung di tengah pandemi COVID-19, mall tersebut ditutup dan tidak ada pengunjung sama sekali. Sementara itu, kebijakan lockdown yang dilakukan pemerintah India memicu kepanikan warga India. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Anda kembali di kabar hari ini, pemirsa. Acara resepsi pernikahan seorang warga di Pamboang, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat dibubarkan paksa untuk menghindari merebaknya COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ibtu Darwis Kapolsek Pamboang langsung mengambil mikrofon dan meminta para tamu undangan untuk membubarkan diri lantaran acara akad nikah dan pesta pernikahan ini diselenggarakan tanpa izin polisi serta melanggar maklumat Kapolri Jenderal Idam Aziz terkait penanganan penyebaran virus corona atau COVID-19. Para tamu undangan yang telah datang di pesta pernikahan langsung dihimbau untuk segera membubarkan diri dan kembali ke rumah masing-masing. Selain meminta membubarkan diri, Kapolsek juga membacakan maklumat Kapolri agar warga tidak lagi menggelar pesta pernikahan ataupun kegiatan yang melibatkan banyak orang. Lantaran pengantin pria telah sampai di rumah mempelai wanita, polisi akhirnya memberikan kesempatan kepada kedua mempelai untuk melakukan proses akad nikah dengan tidak melibatkan banyak orang. Di Provinsi Sulawesi Barat sendiri hari ini tercatat 1 orang warga positif COVID-19 dan kini menjalani perawatan rumah sakit regional Mamuju sebagai rumah sakit rujukan untuk pasien yang terpapar virus corona. Dari Majene, Sulawesi Barat, Rasman Abdul Rahman, TV One mengabarkan. Silakan ditunda dulu. Kita ke informasi lainnya, kebijakan lockdown yang dilakukan pemerintah India memicu kepanikan warga India. Puluhan ribu buruh migran di sana memilih mudik saat kebijakan tersebut diterapkan.